Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala awqata ramadhana ala ghairihi minal azman wa anzalahu fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Kaum muslimin rahimakumullah. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita, apakah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan ini harus kita ajukan kepada diri kita, karena kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengantarkan kita untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Salah satu kisah yang bisa menjadi rujukan terkait dengan hal ini, apa yang disampaikan oleh sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mengisahkan bahwa ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat? Mendengar pertanyaan dari laki-laki tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menanggapi dengan pertanyaan yang jauh lebih berkualitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Wa ma'adadta lis-sa'ah?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Pertanyaan yang jauh lebih berkualitas dibanding dengan pertanyaan kapan hari kiamat. Maka kemudian laki-laki tersebut menjawab, "Hubballah wa rasuluh." Yang aku siapkan untuk hari kiamat kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Mendengar jawaban laki-laki tersebut, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innaka ma'a man ahbabta." Maka sesungguhnya engkau bersama dengan siapa yang kau cintai. Percakapan antara laki-laki tersebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didengar oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaka ma'a man ahbabta," Anas bin Malik kemudian berkata, "Fama farahna ba'dal Islam farahan ashadda min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ma'a man ahbabta." Anas bin Malik kemudian berkata, "Aku tidak lebih gembira melebihi gembiranya mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Anas bin Malik masuk Islam, yaitu perkataan fa innaka ma'a man ahbabta." Sesungguhnya engkau bersama dengan siapa yang engkau cintai. Dari sini Anas bin Malik bisa memahami bahwa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengantarkannya bertemu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Lalu kemudian Anas bin Malik melanjutkan perkataannya, "Wa ana uhibbullah wa rasuluh wa Aba Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'hum wa illam a'mal bi a'malihim." Maka aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan aku berharap bisa bersama mereka nanti di akhirat, meskipun aku tidak bisa beramal seperti amal mereka. Anas bin Malik mawas diri, karena jika dibandingkan amalnya dengan Abu Bakar, jika dibandingkan dengan Umar, maka amalnya jauh sekali dibandingkan dengan dua sahabat tersebut. Jika bisa diberikan sebagai sebuah contoh, ketika berinfak misalnya, Abu Bakar itu menginfakkan 100% dari hartanya.
Umar bin Khattab menginfakkan 50% atau sebagian dari hartanya. Anas bin Malik tidak bisa beramal seperti amalnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Oleh karena itu, mendengar sabda Rasulullah SAW, fa innaka ma'aman ahbabta, maka sesungguhnya engkau bersama dengan siapa yang engkau cintai, membuat Anas bin Malik gembira luar biasa. Karena dengan modal kecintaan kepada Rasulullah SAW, maka Anas bin Malik bisa bersama dengan Rasulullah, bisa bersama dengan Abu Bakar, bisa bersama dengan Umar bin Khattab nanti di akhirat, yang pasti tempatnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan yang sangat penting yang perlu kita pahami adalah kecintaan seperti apa yang bisa mengantarkan kita bersama dengan Rasulullah SAW, bertemu dengan Rasulullah SAW nanti di akhirat. Maka para ulama menjelaskan mengenai makna dari cinta, makna dari mahabbah yang sesungguhnya, yang bisa mengantarkan kita untuk bertemu, untuk bersama dengan Rasulullah SAW nanti di akhirat. Sebagai contoh, Imam Al-Azhari menyampaikan definisi mengenai mahabbah, mengenai cinta. Kata Imam Al-Azhari, mahabbatul abdullah wa rasuluhu ta'ni ta'atuhu lahuma wa ittiba'uhu amruhuma. Imam Azhari menjelaskan bahwa kecintaan hamba Allah dan Rasulnya yaitu ta'atuhu lahuma wa ittiba'uhu amruhuma. Ta'atuhu lahuma, mentaati keduanya, wa ittiba'uhu amruhuma, dan mengikuti apa yang diperintah oleh keduanya. Senada dengan Imam Al-Azhari, Imam Al-Baydawi menyampaikan makna cinta yang sesungguhnya, yakni iradatut ta'ah, keinginan untuk taat, untuk taat. Dari sini jelas kecintaan yang dimaksud sehingga kita bisa bertemu bersama dengan Rasulullah SAW di akhirat, yakni kecintaan dalam konteks ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian muncul pertanyaan berikutnya, apa tolak ukur, apa indikator bahwa kita itu taat kepada Allah dan Rasulnya sehingga itu merupakan wujud dari cinta kita kepada Rasulullah SAW. Indikator dari kecintaan kepada Rasulullah SAW dalam konteks ketaatan kita bisa rujuk misalnya di surah An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala wa rabbika la yu'minun, dan kalian sesungguhnya pada hakikatnya tidaklah beriman, hatta yuhaqqimuka, sampai engkau Muhammad menjadi pemutus perkara, menjadi hakim, fima syajara bainahum, atas perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian dalam hati mereka tidak ada keberatan sedikit pun untuk menerima putusan yang kau putuskan. Selain di surah An-Nisa ayat 65, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surah Al-Ahzab ayat ke-36 yang menunjukkan bahwa tolak ukur kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dalam konteks ketaatan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Ahzab ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin, laki-laki yang beriman, dan juga tidak patut bagi perempuan yang beriman. Idza qadallahu wa rasuluh, ketika Allah dan Rasulnya
telah menetapkan suatu putusan, suatu ketetapan, lalu mereka mengambil pilihan lain, mereka mengambil ketetapan lain, mereka mengambil hukum lain. Dan barang siapa yang bermaksiat, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat, kesesatan yang nyata. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa indikator dari kecintaan kepada Rasulullah dalam konteks ketaatan yaitu kita 100% menerima segala apa yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Kita mendengar lalu kemudian menaati segala apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Itulah yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Ketika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara, telah menetapkan suatu hukum, maka sebagai seorang mukmin yang benar, maka kita mentaati apa yang mereka perintahkan. Hadirin rahimakumullah, inilah makna kecintaan yang hakiki, kecintaan yang bisa mengantarkan kita bertemu dengan Rasulullah SAW. Kecintaan yang dimaksud adalah kecintaan dalam konteks ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita melaksanakan berbagai perintahnya dan kita kemudian menerima segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang dalam hal ini ketika Rasulullah SAW telah wafat, syariat Islamlah yang menjadi risalah dari Rasulullah SAW untuk kita semua, untuk kita taati, untuk kita patuhi, sehingga kehidupan kita memiliki keberkahan baik di dunia maupun nanti mendapat keselamatan di akhirat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.